Masih di Good Morning Indonesia dan masih bersama dengan Pak Joni Safrudin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Kita sedang berbincang tentang persiapan bioskop yang mulai dibuka hari ini. Pak Joni, ada yang ingin juga saya tanyakan berkaitan dengan jeda yang begitu lama. Sebetulnya nasib bioskop Indonesia seperti apa? Adakah perhatian dari pemerintah? Sementara belum ada perhatian ya, jadi mungkin juga ada prioritas-prioritas yang lain mungkin pemerintah ya. Saya juga kasihan ya pemerintah itu udah capek banget gitu loh, duitnya banyak habis triliunan gitu. Udahlah nggak apa-apa lah, saya juga nggak mengeluh dan cuman kalau mau bantu karyawan kita ini ada sekitar hampir 20.000 mas Iya. di Indonesia. Jadi selama tidak buka karyawan bagaimana? Kita bayar 50%, terus dirumahkan dan seterusnya gitu. Baik, Itu tergantung dengan manajemen kebijakan masing-masing. 50% penonton sekarang apakah bisa menutupi? Ya, saya rasa 50% ini termasuk masih ideal lah ya. Jangan 25% mas, kalau 25% itu nggak lama tutup lagi ntar. Kenapa? Banyak kerugian kalau 25% itu. Sangat banyak kerugian. Nah 50% ini ya kita juga nggak mau memperlihatkan pengen untung besar itu enggak. Yang penting jangan rugi dah. Ya, karyawan juga bisa bekerja, mencari nafkah di tempat kita gitu. Nah itu satu. Yang kedua ya saya katakan di sini bahwa pemerintah saya rasa terutama Pak Presiden ya, Pak Jokowi ya. Ya. Itu kan kemarin itu kan ngasih semacam statement akan membantu industri perfilman. Iya. Ingat mas, industri perfilman loh, bukan sineas. Industri itu dari hulu ke hilir termasuk bioskop itu termasuk industri mas. Oke. Sudah ada itu? Mungkin Pak Jokowi, kenapa? Sudah ada perhatian itu? Dari pemerintah sudah ada statement itu kira-kira minggu yang lalu ya. Saya dengar itu. Teman-teman saya masuk ke istana, sudah ada statement industri perfilman akan dibantu. Ini luas mas kalau industri itu. Tapi kalau membantu sineas atau apa itu beda. Iya. Dari hulu ke hilir mas. Ya, itu menurut saya cukup bagus Pak Presiden membuat statement itu. Cuman implementasinya kemana? Karena begini mas, bioskop ini dan teman-teman dari perfilman itu kita masukkan di Undang-Undang 33 2009. Iya. Itu yang menunjuk adalah pemerintahnya itu nomenklaturnya adalah Dikbud. Nah sekarang ada Parekraf, jadi ada dua nih mas. Kita juga yang mana aja lah, itu. Nah itu yang terjadi. Ini harus dibenerin, harus dilurusin ini. Baik. Ke depan nanti ya. Ditunggu tentu saja ya realisasi dari statement itu ya. Iya, jadi yang kedua mas, ini juga perlu diperhatikan. Pajak kita ini dari zaman Belanda loh, 120 tahun yang lalu. 30%, 33%. Kemudian sekarang beraneka ragam, ada yang 10%, 15%, DKI 10%. Iya. Sampai ada 25% sekarang ini. Nah, menurut saya jenisnya sama, ininya sama semuanya, kenapa nggak rata aja kayak PPN 10%? Gitu. Baik. Saya rasa itu salah satu tugas ke depan. Gitu. Baik. Ya. Terakhir Pak Joni, kabarnya ini untuk filmnya sendiri, ini bagaimana? Film lamakah atau seperti apa distribusi antara Jakarta dan daerah? Apakah bisa sama filmnya nanti yang ditayangkan hari ini? Ya, soal film ini kan masalah market ya dari internasional kan begini. Kalau dikasih umpamanya film yang betul-betul up to date betul gitu ya. Iya. Ini kan penontonnya belum belajar ke penontonnya. Namun saya berterima kasih kepada pemerintah yang mengatur ini Menko Pak Erlangga, terutama Pak Luhut Panjaitan tuh ya, tegas jelas. Iya. Kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian juga dari pariwisata, Menteri Pariwisata dan Kominfo dan sebagainya. Apa yang saya minta terima kasih? Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Jabodetabek sama-sama buka. Okay. Kalau itu nggak buka mas, film nggak akan masuk lagi. Nah, jadi Jakarta dikurung bersama Jabodetabek, ini marketnya bagus. Sekitar 50-60% mas dari seluruh Indonesia. Nah, mereka akan memberikan film karena ada jaminan ini. Baik. Dibukanya, iya, Jabodetabek dibuka. Itu luar biasa bagus itu. Iya. Pak Joni, terima kasih banyak sudah berbincang. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah Pak Joni dan tentu saja para pengusaha bioskop melakukan evaluasi. Ya. Nanti siang baru akan buka, kita akan tahu bagaimana sebetulnya pelaksanaan pembukaan bioskop di masa PPKM level 3 ini. Sekali lagi terima kasih. Lagi, Mas. Saya minta 1 menit aja untuk silakan. masyarakat penonton. Ya. Saya mengimbau pada masyarakat itu jangan euforia. Kita ada scan, ada namanya peduli lindungi dan sebagainya. Persiapkan diri. Vaksin.
itu penting sekali. Iya. Itu jangan sampai enggak, itu ya. Vaksin harus siap. Kemudian apa yang dilakukan oleh petugas patuhi semuanya. Karena demi keselamatan, Mas. Kita bukan semata-mata cari uang, Mas. Betul. Keselamatan diutamakan sekali. Betul. Sama-sama yang lain. Saya rasa itu himbauan dari saya. Mari ke bioskop, jangan takut-takut. Insya Allah kita siap menunggu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni sudah berbincang Ya. banyak. Joni Safarudin, pemirsa Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia terkait dengan dibukanya bioskop mulai hari ini. Dan ada satu informasi lagi berkaitan dengan pembukaan tempat wisata di Pulau Bali, pemirsa, yang siap-siap kembali dibuka untuk para wisatawan seiring dengan pelonggaran status PPKM level 4 ke level 3. 3.000 lebih barcode peduli lindungi mulai dipasang di setiap objek wisata, termasuk hotel, rumah makan, untuk menyaring wisatawan. Penurunan level PPKM untuk Provinsi Bali dari level 4 ke level 3 disambut baik oleh pelaku pariwisata. Di sejumlah objek wisata, terutama wisata alam terbuka juga termasuk hotel dan restoran, kini mulai dibuka. Untuk mencegah klaster baru COVID-19, Dinas Pariwisata memasang sekitar 3.000 lebih barcode peduli lindungi di sejumlah tempat pariwisata dan hotel. Objek-objek wisata, terutama yang bersifat alam, ini sudah mulai dibuka, tetapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sudah lebih dari 3.116 ya, objek maupun hotel, restoran yang telah dipasangi barcode Peduli Lindungi. Ya. Di samping menyiapkan barcode peduli lindungi, pelaku pariwisata bekerjasama dengan Pemprov Bali menyiapkan beberapa tempat isolasi terpusat atau isoter untuk memberi rasa aman kepada wisatawan yang datang ke Bali. Tatanan era baru di sektor pariwisata terus disiapkan agar sektor ini bisa segera bangkit dari keterpurukan selama pandemi COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Jakarta mulai mempersiapkan diri mengantisipasi banjir. Apa saja yang dilakukan? Tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia.